Janda Mara. Latar belakang pada Janda Mara ini, pemberontakan yang pertama oleh pribumi Aborigin. Janda Mara untuk kaumnya berubah. Ditumpas setelah 3 tahun, beliau ditembak mati oleh Mickey yang disewa oleh polis di Tunnel Creek pada tahun 1897. Kepala Janda Bara dikirim ke England sebagai piala. Kaum Benubah tinggal di selatan Kimberley, kawasan utara Australia Barat. Dan hari ini kaum Aborigin juga meminta kepada Ratu supaya dipulangkan kepala Janda Bara. Janda Bara. Pemberontakan menjadi sirkah di langit Benubah. Richardson, teman Janda Bara, tewas di Lili Melura. Aku Janda Bara, kaum Benubah, panggillah aku merpati, tangkas dan pantas di tanah leluhur ini. Kami berburu mencecah ke nadi matahari. Kami pagari Kimberley dengan bintang-bintang malam. Oh wanita Benubah, pada dadahmu hutan-hutan tumbuh, pada sungai-sungai yang mengalir adalah nafasmu. Langitmu itu bumbung cerita ribuan tahun. Pada dinding gua bekas jejari leluhur menampal. Benubah bukan kaum yang biadab atau ganas. Malam itu tidur Benubah terganggu. Kau datang merebut impian itu. Sejak itu malam meredung, maut mencekik anak-anak Benubah. Rantai besi yang melilit pada leher menyeretnya pada perjalanan panjang, berdebu ke penjara sampai jauh di pulau sepi. Benubah meratap dan bergelut dengan maut. Perpisahan yang pahit luka sekurun. Ibu-ibu dan gadis Benubah, kau menjadi hakisan tanah runtuh, sedang kami terpulas dalam penjara tanpa jendela. Kau datang bukan bertamu, tapi membuat penempatan di langit bumi Benubah. Kau datang bukan bertamu, tapi dengan kambing dan undang-undangmu. Oh Benubah, di tanah Benubah, kau mulai membuat pagar. Aku Richardson, polis, penguasa, penegak hukum, dan menurut perintah. Kau tanya aku dalam bahasa rasmi, aku tak punya pendapat, tetapi aku punya rasa dan harapan. Udara tipis malam yang tersendat. Mereka bilang bangsa ini biadab, kotor dan telanjang. Mereka anjing berkeliaran, gagak yang merepek. Hanya ada satu dari tanah gurun yang tak berharga, dari kulit arang yang hinggap debu menjadi pasir putih laut biru. Anak-anak Aborigin bersenandung, ibu-ibu menghempun lara di gunung Tanah Merah, di gereja Padri, dan Beriawati sibuk mengajar mereka mencium salib dan berdoa pada Kristus. Kini anak-anak Aborigin ketika makan pakai garpu dan sudu, bergaun panjang dan bertopi lebar. Di bawah langit yang akur, buatlah barisan dan pakaian seragam. Sejak itu anak-anak Aborigin ini menjadi generasi yang tertimbus. Ketika aku kenal Janda Bara, dia tepat menjadi teman. Tiada curiga atau prasangka. Sekalipun dia berkulit hitam berkilat, sekalipun dia bekas banduan. Janda Bara, pemburu upahan terbaik. Janda Bara bisa mengikut jejak pencuri kambing atau penjahat. Ketika merugikan penempatan akan ditangkap dan lehernya dibelunggu. Di hutan Napier, Kimberley Barat. Hari itu Benubah resah dan melihat anak-anak Benubah ditangkap. Janda Bara gelisah. Malam itu Janda Bara memilih nekat itaat pada Benubah.
Di Lilimulara penempatan polis, kulihat janda bara datang. Tapi datangnya bukan seperti malam yang lain. Aku berkata, janda bara, temanku, ada apa? Dor, aku Miki, bukan dari kaum Bonuba, disewa oleh polis. Aku tak gentar dan tak kecut pada janda bara. Aku perkasa dan seherku akan memulis lehernya. Aku bisa meniti batu-batu tajam, berlari sepantas kilat. Aku bisa menyelusur hutan, sungai dan danau sepintas. Seperti ular di telapak tangan, seperti buaya di pusar air, seperti burung siap menerkam bumi. Berikan aku kepercayaan, janda bara tanah liat yang lecak. Berikan aku kepercayaan, janda bara daun kering yang terbakar hangus. Malam itu aku menjadi batu, pohon, air, laut. Ku tempel mataku pada gua, pada tanah, sungai dan udara. Ku pasang telingaku seperti burung hantu, mataku seperti elang. Ku tunggu janda bara. Malam ini tiada dendam padamu Bonuba, pada Kimberley dan Tunnel Creek menjadi saksi. Saat itu semakin dekat. Akulah Miki, upahan polis. Sihirku merantai leher dan jantungmu. Maut melayang-layang menunggu janda bara. Sesusuk bayang-bayang mendekat antara pepohonan. Aku pun siap. Itu sajak yang pertama. Apakah saya membaca sajak yang kedua jika Kancil jadi pemimpin? Ya? Di dalam puisi ini banyak metafora daripada Sabah. Jika sang Kancil jadi pemimpin, Lilimulara ini bermula atas persetujuan semua. Telah dimufakat hari ini diputuskan sang Kancil. Mulai hari ini akan menjadi pemimpin hutan jati ribuan hijau. Semua setuju? Sebulat suara? Oke. Sekarang hutan kecil ini mempunyai pemimpin. Sang Kancil gundah dan mau mengundur diri dari pelantikan itu. Tapi hadirin membantah. Tetap mereka ingin sang Kancil pilihan nomor 1, walaupun hanya satu penggal. Hadirin bersorak, mengalu-alukan pelantikan ini. Sebulat suara, tak ada bantahan. Harimau sang belang, mengapa kamu diam? Berujung Raja Wali di daan sana, ada pandangan? Badak Sabah, ada? Tiada? Hutan jati berdegup-degup, semua menigus. Harimau mau membantah, tapi suara hutan jati terlalu riuh. Mereka bingung berpandangan sesama sendiri. Tak ada suara protes, langit kacau, musim tengkuju telah pindah ke utara, sampang mengayau. Tak ada suara protes, langit kacau, musim tengkuju telah pindah ke utara, sampang mengayau. Laut Pulau Mantanani bergelora, Kinabalu ditelan mendung. Sang Kancil segan, maju sedikit ke depan, hatinya memanggil semua perwakilan. Hadirin tak membantah. Seladang berdiri membosong dada, mengerahkan semua duduk beratur, tenang dan bahu-membahu pada sang Kancil. Lalu sang Kancil berkata, letakkan tangan kamu semua ke atas tanganku. Semua serentak senyap menunggu perintah. Seladang siap siaga. Sang Kancil menarik nafas, lalu dengan nada perlahan Al-Fatihah dibacakan. Tauke-tauke dari Kalabakan senyap, angin mati. Diberikan kepada saya memenuhi amanat itu sekemampuan saya dan melaksanakan seadil-adilnya. Kalian turut saya pada kebajikan memandang burung-burung bangau dari kampung Buang Sayang. Saya berjanji, kamu orang utan dari Sepiluk, tolong duduk. Saya akan melaksanakan kewajiban saya berbuat kebaikan.
Suara koros hutan jati membalas ucapan sang kancil. Kami ikut Tuan dalam kebaikan. Setelah itu, suasana hutan jati riuh. Seladang nabawan mendiamkan hadirin. Sekarang kita berdua senyap. Sayap matahari menutup hutan jati. Suasana jadi gegap gempita di hutan jati. Terdengar gauman sang belang harimau. 2-3 kali matahari mengembangkan sayapnya. Hutan terang kembali desir angin dari Kinabalu. Singgah sekejap, acara berjalan ikut jadwal. Sang kancil diminta berucap. Semuanya duduk bersila, termasuk serombongan keluar dari Gua Gumantong. Semua perkara diputuskan dengan musyawarah. Keputusan persetujuan bersama, muafakat, tidak puas hati dan pertelingkahan di bawah mesyuarat. Setelah keputusan ini dibuat, inilah keputusan bersama. Hutan jati senyap. Derhaka adalah kezaliman. Harimau melirik pada sang kancil, membawa kepada perpecahan kesatuan bangsa. Hidup, hidup, hidup sang kancil pemimpin kami. Hadirin rasa puas, ada tanda hujan akan turun. Hadirin berubah gelisah demi keutuhan bangsa. Sang kancil berhenti berucap, memandang tajam monyet hidung merah dari Kinabatangan duduk di barisan depan. Tolong tabiat kamu diubah. Kita sedang meeting, kalian pula bersegama. Mapos tak boleh tahan. Hadirin ke semua perwakilan monyet hidung merah menjawab serentak. Perselisihan dan pergaduhan harus dipadamkan. Semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Suara majoriti tidak akan merugikan minoriti. Kebajikan warga ini adalah amanat. Sang kancil melambatkan pidatonya. Kalian tahu, warga emas agenda pertama, kerajaan sang kancil hak mereka. Mereka diberi pensiun tetap. Penyu-penyu dari Pulau Sepadan mengangguk kepala. Tak perlu bagi mereka mati lemas atau disambarikan hiu di lautan. Mereka boleh rehat berpensiun setelah bertahun-tahun bertelur. Pohon buah limpangung, buah yang masam, dan pohon bambangan memberi sokongan. Dan kemudian perubatan dalam rumah murah untuk mereka. Hadirin bertempik gembira. Hidup, hidup sang kancil, hidup hutan jati. Lintah dari lembah Danun puas. Hadirin semakin terpesona. Harimau nampak tak senang. Sang kancil semakin berani dan terbatuk sedikit. Bagi generasi muda, hampir setengah dari penduduk hutan jati, harimau mencelah. Hadirin riuh, hutan jadi riuh, langit pun riuh. Kalian adalah tulang belakang hidup hutan jati, kata perwakilan lebah dari lembah Melinau dan Nabawan. Burung tukang dari Pansiangan melihat dari jauh atas dahan pohon mati. Hadirin mengiah dalam koros teratur. Ada belia dari Long Pasir? Ya bos, duduk di belakang sana. Masa depan kamu tak akan dipinggirkan. Harimau pura-pura tidur berguru diikuti monyet-monyet dari Sulkau. Hujan menitis di ujung daun. Perut awan hitam kembung air turun naik suara sang kancil. Tinggi ada kalanya rendah. Terngangah mulut hadirin. Nyamuk-nyamuk dari Ulu Sugut dan Beluran baru pulang umrah, masih dengan pakaian jubahnya. Kita semua makhluk Allah. Suara sang kancil meninggi. Generasi muda dilatih cinta pada bahasa ibunda dan bahasa Melayu. Harimau pusing ke kiri, pusing ke kanan. Monyet-monyet Sukau meniru-niru. Kami tukang kerja meniru, duduk diam kamu. Tradisi dan adat yang mengangkat martabat bangsa pribumi. Karena dari generasi ini akan lahir ramai Ton Sri, Lanang, dan musi-musi berani bertepuk terang, tapi tak melangkah dengan bahasa biadab dan kurang ajar. Kita kurangkan Pak Mai ulat bulu. Sang kancil berdeham kecil, berjiwa kritis besar, mampu berdebat, berbudaya, dan mempertabatkan bangsanya. Sang kancil berhenti sehat. Wahai Pak Dogol, matanya mencari Pak Dalang. Saya berhenti sekejap minum segelas air.
Hari mulai dingin. Yang menyerikan pertemuan ini, bunga kenanga melati melur. Sang kancil sedar ia mudah disalahkan dan orang muda tersinggung dan menyinggung. Dia menarik nafasnya dalam-dalam. Ya, puisi. Apa maksud bos? Sang kancil seperti kebingungan. Berkali-kali ia menggosok matanya. Siang bertukar menjadi malam, langit berconteng arang. Matahari terbang bersayap lari ke Pulau Bangi, main sembunyi di Pulau Jembongan dan Pulau Layang-Layang. Terakhir membawa diri ke Pulau Sepatik. Berapa kali sang kancil menggosok matanya. Gelap, seperti gerhana penuh, bulan dan matahari berdekapan. Sang kancil tak melihat seorang hadirin pun. Menoleh ke kiri dan kanan, tak ada. Hilang lenyap sekelip mata. Apa dah jadi? Tak mungkin mereka protes keluar Dewan Undangan Negeri. Sang kancil tak faham, absurd. Apa permulaannya dan apa akhirnya? Pikirannya buntu, ia tak dapat berfikir. Sebelum ini. Sang kancil sendiri. Dia melahirkan diri dari lingkaran maut, harimau. Sang belang mengejarnya dari episode ke episode yang lain. Kemurkaan harimau pada sang kancil berkali-kali. Harimau tertipu dan terhina. Kali ini tak ada ampun, tak ada jalan keluar, tak ada rasa kasihan, tak ada diplomatic arrangement. Kemurkaan harimau membengkak, ngomelnya terdengar jauh ke dalam sukma hutan jati. Sang buaya memulas-mulas badannya, liurnya kepingin untuk mengunyah tulang dan rusuk sang kancil. Harimau, sang belang, buaya dan ular sawah semuanya sepakat untuk menghabiskan riwayat sang kancil. Mereka mengatur strategi dan tipu muslihat. Sang kancil memikirkan tamat riwayatnya. Penyair pun memikirkan nasib sang kancil. Membiarkan antagonis menamatkan cerita ini, tragik atau komedia atau kompromi, membiarkan sang kancil dibunuh oleh antagonis, harimau dan teman-temannya, dan tamatlah Panglipu Lara. Selamat tinggal sang kancil. Penyair menarik nafas. Sang kancil memprotes dan datang berpangku atas riba penyair. Bos, ada satu idea. Apa dia sang kancil? Sang kancil berbisik. Kami berpandangan dan tersenyum. Tidak. Biarkan cerita Panglipu Lara hidup tanpa tamat. Sekian, terima kasih.